Kenapa kita sebagai umat Islam itu harus berhati-hati dengan gerakan-gerakan non-Islam atau non-Muslim di luar sana yang melakukan berbagai macam upaya untuk menggait umat Islam yang awam itu untuk menjadi pendengar mereka di dalam menyampaikan narasi iman, dan kalau bisa menggait mereka menjadi pengikut agama mereka. Mulanya itu saya ketemu oknum Ustadz ini tanggal 7 Februari pada saat saya bersyahadat di Masjid Istiqlal. Pada saat saya di dalam titik nol, bisnis bangkrut, dijauhi keluarga, tidak ada teman, tidak ada saudara. Jadi saya mencari pertolongan dengan Tuhan yang baru. Saya ke Istiqlal tanggal 7 Februari 2024 hari Rabu. Dan bertemulah oknum Ustadz ini yang mensyahadatkan saya. Oke, berarti Ibu syahadat dengan Jamalul Lail, Ustadz Jamalul Lail. Awalnya sih sebenarnya saya nggak mau, saya menolak. Cuma karena terus diiming-imingi, dia bilang cuma mencari amal ibadah, bekal dunia akhirat. Terus sama diiming-imingi nanti akan dinikah sah jadi istri kedua. Sebenarnya awalnya juga dari pertama juga saya nggak mau, akhirnya sampai mau. Dan akhirnya kami tinggal di kosan berdua, jadi seperti suami istri gitu. Karena pada awalnya saya nggak mau, cuma karena dipaksa diiming-iming nikah, jadi hidup yang benar, jadi istri yang soleha, jadi istri kedua yang sah. Itulah ya akhirnya saya mau, karena kan dia juga ustadz di Masjid Istiqlal. Dia mensyahadatkan saya, ya jadi akhirnya saya mau. Tapi ternyata sesuai dengan perjalanan waktu, dia itu menipu saya, perlakukan saya, menjolimi saya habis-habisan, tidak menghargai, bahkan saya hanya sebagai budak seks dia aja. Dia tidak menghargai saya sama sekali. Nikah siri supaya jadi istri kedua di nikah sah. Akhirnya tiba-tiba dia bikin akte nikah siri palsu. Yang saya juga tidak pernah akad sama dia. Gunakan akal. Yeni Salim yang berusia 49 tahun itu adalah seorang Katolik yang masuk Islam karena sedang berada dalam kondisi terpuruk dan diiming-imingi akan mendapatkan solusi jika masuk Islam. Dia mengaku, waktu itu saya dalam keadaan terpuruk di titik nol. Bisnis bangkrut, tidak punya uang sama sekali, dijauhi keluarga, tidak ada teman dan saudara, bahkan saya sempat mau bundir. Ketika itu di Mualaf Center saya bertemu dengan DJ pembimbing Mualaf Masjid Istiqlal. Akhirnya disyahadatkan pada hari Rabu 7 Februari 2024 sehabis zuhur, lalu sertifikat mualaf keluar pada Jumat 16 Februari 2024. Yeni yang dalam keadaan terpuruk urusan perut, tanpa akal dan pengetahuan tentang Islam, masuk Islam karena dijanjikan akan diberikan uang jika mau dinikahi oleh ustadz yang mengislamkan dia. Pada tanggal 14 Februari, seminggu setelah Yeni Salim bersyahadat masuk Islam, sebelum sertifikat mualaf keluar, Yeni Salim dibawa ke hotel dan dipakai oleh DJ. Yeni yang menurut saja dipakai seperti pelacur itu, meminta pertanggungjawaban dari si ustadz. Pada tanggal 29 Februari si ustadz membuat akad nikah siri dengan Yeni. Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa dicatatkan di kantor urusan agama. Meskipun dianggap sah secara Islam, pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Sampai 9 Juli 2024, si ustadz memberikan surat cerai kepada Yeni. Pada tanggal 20 Juli 2024, tepat pada hari ulang tahunnya, si ustadz menghubunginya, mengucapkan selamat ulang tahun, lalu kembali menidurinya. Sekali lagi Yeni yang bodoh ini mau saja ditiduri, seperti orang yang kena ilmu hitam. Yeni berkata di dalam kesaksiannya, entah mengapa saat di depan DJ, saya selalu nurut dan tunduk. Sampai pada saat ulang tahun saya pada tanggal 20 Juli 2024, saya diajak makan malam, lalu diajak ke kosan untuk melakukan zinah lagi, saya mau. Dan dijanjikan setiap tanggal 1 awal bulan, saya mau dikasih 2 juta. Untuk bayar kosan 1 juta, untuk makan sebulan 1 juta. Entah kapan dan karena apa, Yeni sadar bahwa dirinya hanya dijadikan budak seks oleh si ustadz. Dan akhirnya dia memviralkan apa yang terjadi dengan dirinya ke media sosial. Hingga saat ini, tidak ada komunikasi yang terjalin antara perempuan mualaf dan Ustadz J yang membimbingnya membaca kalimat syahadat. Aplikasi pesan WhatsApp milik Yeni pun sudah diblokir oknum tersebut.
Perempuan yang tengah bimbang sempat putus asa dan berupaya mengakhiri hidupnya. Tetapi dengan sekuat tenaga ia pun berusaha bangkit dan tetap tegar. Kedepannya, ia berharap agar J dipecat dari kepengurusan Mualaf Center di Masjid Istiqlal, bahkan dipecat dari masjid yang berlokasi di Jatiwaringin Pondok Gede, Kota Bekasi. Maksud saya ini, si oknum Ustadz Jamalul Lail ini kan dia kena skor terhitung 8 Agustus 2024. Saya sih maunya dia dipecat dari Masjid Istiqlal. Soalnya bulan Oktober ini akan ada pergantian staf dan pejabat di Masjid Istiqlal, kewenangan Menteri Agama. Nah, dengan waktu 3 skor di bulan 3 bulan itu dia kena skor, masa nanti bulan 10 Oktober dengan kepemimpinan Istiqlal yang baru, masa dia masuk lagi kerja di Istiqlal lagi? Kan gak lucu. Nanti akan banyak lagi wanita-wanita mualaf yang diselingkuhi sama dia. Dan juga sekarang ini karena dia berdomisili di Jatiwaringin Pondok Gede, dia setiap hari Selasa dari maghrib sampai Isya dia mengajar di Masjid Ar-Rahman DMC Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi. Nah, itu yang saya mau tekankan. Kok apa nggak tahu permasalahan ini Ustadz Jamalul Lail ini gitu. Saya maunya sih dia dipecat juga dari Masjid Ar-Rahman ini DMC Jatiwaringin supaya tidak tercemar namanya juga seperti Istiqlal ada oknum Ustadz begini. Dari sini kita bisa menilai bahwa sampai saat ini Yeni masih belum tahu apa yang sebenarnya diajarkan di dalam Islam. Dia masih mengira Islam itu adalah agama yang baik seperti Kristen. Dia tidak tahu bahwa di dalam Islam budak seks memang diperbolehkan. Namanya milkul yamin. Milkul yamin adalah akad atau hubungan kepemilikan seorang tuan terhadap budak atau hamba sahaya, baik budak yang diperoleh dari peperangan, dari hasil pembelian, maupun sebab kepemilikan lainnya yang dibenarkan syariat. Sehingga dengan akad atau hubungan ini, seorang pemilik budak perempuan diperbolehkan berhubungan intim dengan budak perempuannya dengan beberapa ketentuan. Dasarnya ada di dalam Al-Quran Surah ke-23, Al-Mu'minun, pasal 5-7. Tidak halal bagi seorang laki-laki berhubungan intim dengan seorang perempuan tanpa nikah, kecuali laki-laki itu adalah pemilik bagi perempuan tersebut, milk al-yamin berdasarkan ayat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Dengan milk al-yamin, seorang tuan boleh berhubungan intim dengan budak perempuannya, yang kemudian disebut dengan syariah, tanpa mengadakan akad nikah. Jadi, si Ustadz itu sebenarnya sudah melakukan apa yang diajarkan di dalam Islam. Si Yeni aja yang bodoh, masuk Islam tanpa tahu apa yang sebenarnya diajarkan di dalam Islam, alias tertipu. Cara si Ustadz untuk mengislamkan orang adalah cara umum yang dilakukan oleh Muslim. Mencari orang-orang non-Muslim yang dalam keadaan terpuruk, mengiming-iming bantuan jika mau dinikahi. Tentunya, kalau mau dinikahi mesti masuk Islam. Setelah masuk Islam dan dipakai, dia dibuang. Bahkan setelah dibuang seperti Yeni, dia masih tetap di Islam. Dia masih terus tertipu, masih mengira Islam adalah agama yang baik. Dia masih tidak sadar bahwa dia adalah korban modus islamisasi yang memang boleh dilakukan oleh Muslim dan mengira itu hanya personal si Ustadz yang brengsek. Ustadz Jamalul Lail diskors selama 8 bulan hanyalah untuk meredam gejolak yang ada di masyarakat yang sama awam dan bodohnya dengan Yeni. Setelah diskors dan situasi mereda, tentunya Jamalul Lail akan mengulangi modus yang sama berulang-ulang. Bagi Jamalul Lail, menipu mangsa seperti Yeni adalah ibadah, supaya dia bisa masuk surga, yang kesibukannya hanya melakukan hubungan seks dengan 72 bidadari perawan. Banyak sekali orang yang dirayu untuk masuk Islam dengan cara yang serupa dengan Yeni. Dan banyak orang yang melakukan modus islamisasi seperti Jamalul Lail, karena itu memang salah satu cara yang sah dalam Islam untuk menyebarkan agama. Saya berharap Yeni segera sadar bahwa dirinya tertipu, dan segera keluar dari agama yang dia masuki karena urusan sejengkal antara perut dan kemaluan. Dan saya lebih berharap lagi tidak ada korban islamisasi seperti Yeni. Oleh karena itu, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan diam. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya, terutama kepada non-muslim, supaya tidak ada lagi orang yang tertipu.
Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang telah disampaikan oleh Bang Suma merupakan satu tuduhan yang terjawab langsung oleh kejadian di Masjid Istiqlal Jakarta, yang dimana umat-umat Muslim selalu mengatakan bahwa orang mu'alaf itu adalah orang-orang cerdas, tetapi telah kita saksikan bersama-sama kejadian yang menimpa ibu mu'alaf ini bisa menjawab tuduhan dari teman-teman kita orang-orang Muslim. Kiranya video ini bermanfaat, silakan di-share biarlah semakin banyak orang yang memahami tentang ajaran mana yang patut dicontoh dan patut untuk dipercaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom. Nantikan video kami di masa mendatang.